Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tema tentang ceramah. Tujuan ceramah adalah untuk memberikan informasi tentang sebuah hal sehingga pendengar dapat memahami atau mengerti isi informasi tersebut dengan jelas dan benar. Selanjutnya, mengajak pendengar agar mengikuti pendengar apa yang sudah disampaikan supaya keyakinan pendengar semakin bertambah guna melakukan suatu arahan yang lebih baik lagi. Selanjutnya, pengertian ceramah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ceramah adalah pidato oleh seseorang di hadapan banyak pendengar mengenai suatu hal, pengetahuan, dan sebagainya. Selanjutnya, teks ceramah adalah teks yang berisi pemberitahuan atau penyampaian informasi yang bertujuan untuk memberikan nasihat atau petunjuk-petunjuk kepada pendengar. Lalu, pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yaitu mengajak pendengar mengubah persepsi, sikap, atau tindakannya. Pidato juga sering dipakai untuk menumbuhkan motivasi dan mendapat dukungan dari pendengar. Lalu, khutbah adalah pembicaraan di depan umum yang biasanya berisi penyampaian pengetahuan mengenai keagamaan dan praktik ibadah. Bisa juga berupa ajakan untuk memperkuat iman para pendengarnya. Selanjutnya, struktur ceramah ada 3. Pertama, pembuka atau tesis. Pembuka berisi pengenalan isu, masalah, pengetahuan, hingga pandangan penceramah mengenai topik yang akan dibahas. Bagian ini sama dengan tesis dalam teks eksposisi. Yang kedua, isi atau rangkaian argumentasi, berupa rangkaian argumen-argumen penceramah yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan pada pembuka atau tesis. Bagian ini biasanya mengemukakan pula berbagai fakta dan data yang memperkuat argumen-argumen penceramah. Yang ketiga, penutup atau penegasan ulang. Di penegasan ulang ini isinya berupa penegasan kembali mengenai apa yang disampaikan dalam ceramah. Hal ini bertujuan untuk memastikan penceramah tidak begitu saja menyampaikan ceramahnya, tetapi menegaskan kembali bahwa begitu pentingnya materi ini. Selanjutnya, ciri-ciri ceramah. 1. Ada suatu pengetahuan untuk dijelaskan atau diinformasikan kepada pendengar. Yang kedua, biasanya disampaikan oleh seseorang yang ahli atau dianggap pakar dalam bidang ilmu yang diceramahkan. Misalnya dalam bidang agama yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad dan ustadz-ustadz lainnya yang memang benar-benar ahli di bidangnya, bukan sekedar disampaikan tetapi dia mengilmui. Yang kedua, merupakan keterampilan berbahasa satu arah, artinya tidak ada tanggapan atau tidak ada dialog di dalamnya, tetapi semata-mata hanya pembicaraan tunggal. Yang keempat, pembicaraan berdiri di depan orang banyak untuk menyampaikan materi, sementara pendengar hanya menyimak. Yang kelima, ada ajakan atau persuasi untuk mengubah sikap atau tindakan terkait materi yang dibicarakan. Bisa saja mempengaruhi keyakinannya si pendengar atau lebih yakin lagi dengan hal-hal di luar dari keyakinan tersebut. Yang keenam, berisi argumen, fakta atau data untuk memperkuat topik yang dibicarakan. Artinya bukan sekedar ceramah mengeluarkan pendapat, tetapi ada fakta-fakta yang didukung oleh data yang kuat sehingga lebih meyakinkan lagi para pendengar. Yang ketujuh, terkadang bisa menjadi 2 arah jika pembicara membuka kesempatan tanya jawab atau diskusi.
Nah, biasanya ini dilakukan ketika memang ada hal-hal penting yang perlu dibicarakan halayak banyak dan ingin diberikan masukan si pembicara tersebut, atau tentang hal yang disinggungnya atau hal yang diangkat atau tema yang dibicarakan pada saat itu. Selanjutnya jenis ceramah. 1. Informatif. Ada ceramah yang berbentuk informatif atau instruktif. Ceramah ini memberikan informasi tentang sebuah hal sehingga pendengar bisa memahami atau mengerti isi informasi tersebut dengan jelas dan benar. Yang kedua, persuasif. Nah, persuasif ini mengajak pendengar agar mengikuti apa yang sudah penceramah sampaikan, supaya keyakinan pendengar makin bertambah guna melakukan sesuatu arahan yang lebih baik lagi. Selanjutnya, argumentatif adalah untuk meyakinkan, ceramah untuk meyakinkan pendengar tentang sebuah hal. Yang keempat, deskriptif adalah ceramah untuk menggambarkan atau melukiskan mengenai sebuah keadaan tertentu, misalnya keadaan negara, keadaan agama, keadaan wilayah, dan keadaan masyarakat saat ini. Yang kelima, rekreatif, untuk menghibur atau mengembirakan para pendengar agar merasa senang, misalnya dibubuhi dengan lelucon-lelucon dan sebagainya. Akhirnya pendengar atau audiens itu merasa terhibur. Yang keenam, naratif, untuk menceritakan suatu hal pada para pendengar. Biasanya ini berupa cerita-cerita masa lalu yang sifatnya membangun, ataupun ada istilahnya pendidikan, unsur-unsur pendidikan di dalamnya, misalnya cerita Abu Nawas dan sebagainya. Terima kasih, mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat, dan jangan di skip ya, tonton mulai dari awal sampai akhir agar mendapatkan pengetahuan yang utuh. Oke, itu saja.